Baga Jamar 107,7 FM, Jala Seva Jaya Mahi, Suara Samudra. Saya harus hadir di tengah ruang dengar Anda tentunya di edisi hari ini, Senin di tanggal 27 Mei 2024 bersama IIN. Dan Jajamers, hari ini Saler News kita sudah ada narasumber kita, seorang dokter gigi yang hadir dari Koarmada RI. Nanti kita akan sapa dan kita akan berbincang-bincang seputar kesehatan gigi dan mulut. Nah, kita akan sapa dulu narasumber kita hari ini, ada Dokter Gigi Simon Jonathan Butar-Butar. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Mbak Iin. Gimana di kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat. Baik ya. Begitu. Perjalanan dari Koarmada RI lumayan ke sini. Siap. Jadi mungkin agak-agak macet gitu ya. Siap. Tapi sudah hadir sebelum melaksanakan bincang-bincang hari ini, sudah hadir di ruangan tadi. Kita sudah ngobrol-ngobrol sebentar begitu ya, tentang ya obrolan biasalah begitu ya. Baik, benar Mbak Iin. Dokter Simon, hari ini kita akan bincang-bincang seputar kegiatan tentang kesehatan gigi dan mulut gitu, Dok ya. Benar ya? Benar. Ya. Buat Jajamers juga semuanya yang hari ini masih terus melaksanakan aktivitas dan kegiatannya, tentunya sambil melaksanakan aktivitasnya sambil mendengarkan di radio Jala Seva Jaya Mahe 107,7 FM bersama IIN, dan juga ada Dokter Simon Jonathan Butar-Butar. Kita langsung aja nih tentang kesehatan gigi dan mulut. Ini kan kalau di masyarakat kita nih kan, dokter, sering sekali orang membicarakan tentang kesehatan gigi dan mulut. Nah, ini sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kesehatan gigi dan mulut, dan mengapa penting harus dijaga, begitu dok? Silakan. Terima kasih Mbak Iin dan Jajamers yang berada. Kami sangat senang sekali pertama-tama karena diberi kesempatan untuk hadir dan berbagi informasi hari ini. Jadi mungkin kami akan menjawab. Yang pertama, mengapa ini penting? Karena seringkali masalah kesehatan gigi dan mulut ini tidak dianggap penting, atau istilah yang sering kita dengar itu masih jauh dari nyawa. Oh begitu. Ya. Kayaknya dianggap remeh begitu ya. Padahal sangat penting, kalau menurut saya begitu dok, sangat penting. Benar Mbak Iin. Jadi kalau kita sadari bahwa rongga mulut, termasuk gigi dan jaringan lainnya, itu merupakan pintu utama masuknya makanan dan cairan ke dalam tubuh. Maka kalau kesehatannya tidak kita anggap penting, maka dampak kesehatan lebih luas akan bisa terjadi. Jadi untuk kesehatan gigi dan mulut itu artinya sebenarnya keadaan sehatnya gigi dan jaringan lain yang ada di dalam mulut, sehingga setiap orang itu bisa melakukan fungsi, baik itu berbicara, untuk komunikasi, makan, kemudian untuk interaksi sosial, serta fungsi estetiknya juga ada di dalamnya, sehingga semua orang itu bisa dapat produktif secara ekonomi dan sosial. Jadi mereka tidak menarik diri, jadi mereka tetap berpenghasilan, seperti itu. Jadi fungsi dari kesehatan gigi dan mulut ini juga sangat penting. Ya. Karena ini memang kalau saya lihat memang penampilan pertama kita itu salah satunya tidak hanya raut wajah begitu ya dok ya, tapi dari gigi dan mulut. Nah, jadi kalau misalnya nih gigi kita misalnya kuning ataupun busuk ataupun dan lain sebagainya, ini kan tentu saja penampilan kita jadinya orang tadinya menilai bagus, akhirnya menilainya tidak bagus begitu ya, tidak baik. Nah, kalau kita lihat begini, sebenarnya mungkin ada beberapa jenis penyakit yang dapat terjadi pada gigi dan mulut ini dok. Mungkin dokter bisa menjelaskan buat Jajamers kita. Silakan. Baik Mbak Iin dan Jajamers, jadi kami akan mengkategorikan secara sederhana. Untuk penyakit gigi dan mulut itu kami bagi dengan gigi dan mulut. Nah, seperti yang ada juga di pemeriksaan kesehatan. Jadi gigi itu masalah yang sering terjadi atau penyakit-penyakit yang dapat terjadi, gigi berlubang atau bahasa kedokterannya karies. Kemudian gigi ompong, gigi yang salah posisi atau malposisi, kemudian bisa juga gigi goyah atau fraktur juga bisa terjadi. Kemudian pada jaringan lain di rongga mulut bisa terjadi stomatitis, artinya ada peradangan pada jaringan-jaringan rongga mulut. Kemudian bisa juga kelainan pada kelenjar ludah, kemudian bisa ada tumor dan penyakit lainnya. Termasuk juga kebersihan mulut juga menjadi salah satu indikator penilaian terhadap
kesehatan gigi dan mulut. Oh, jadi ada dua ya, Dok ya. Jadi kesehatan gigi dan mulut. Karena memang mulut sendiri seperti yang disampaikan tadi, ada beberapa penyakit yang ada, salah satunya mungkin bisa jadi tumor begitu. Ya, betul sekali. Atau mungkin bisa jadi ada hal-hal lain yang membuat kesehatan mulut ini jadi buruk. Siap. Sementara gigi berbeda lagi begitu ya. Ya, betul. Tapi kalau menurut saya mungkin antara gigi dan mulut memang ini kan berkaitan ya, Dok ya. Ya, Misalnya kita jarang sikat gigi sehingga gigi kita sakit. Ini maksudnya gigi apa mulut gitu. ya. Jadi untuk kelainannya itu sebenarnya bisa saling berhubungan, Mbak Iin. Jadi kalau sakit gigi karena berlubang, jadi Iya. kalau kita tahu penyebab utama dari gigi rusak itu adalah plak. Jadi kebersihan tidak baik, maka plaknya itu berarti meningkat. Kerusakan yang terus-menerus terjadi karena plaknya tidak dibersihkan itu akan membuat lubang gigi yang semakin dalam dan bisa mengakibatkan cedera pada saraf yang ada di dalam gigi. Itu yang membuat sakit. Iya. Iya. Sebenarnya kalau ini sedikit berbicara juga tentang kebersihan gigi ya, Dok ya. Iya. Sebenarnya itu dalam kita menyikat gigi itu dalam sehari itu yang benar berapa kali, Dok? Sebenarnya cukup 2 kali, Mbak Iin. 2 kali itu Siap. dimulai di Untuk waktunya itu yang direkomendasikan pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Jadi setelah sikat gigi itu harapannya tidak ada aktivitas makan pagi kalau malam. Karena kerusakan gigi itu kan sifatnya membutuhkan waktu, Mbak In. Jadi semakin lama dia terpapar dengan plak, maka akan semakin besar kemungkinan dia rusak. Nah, jadi untuk memotong kontak antara plak dan gigi, maka harapan kita setelah sikat gigi tidak ada aktivitas lagi. Iya. Siap. Kayaknya itu yang sulit ya, karena memang mungkin di masyarakat kita ini, apalagi mungkin orang yang bekerja malam, misalnya begitu ya. Jadi sementara mereka harus terus mengkonsumsi makanan dan lain sebagainya untuk melaksanakan aktivitas mereka gitu di malam hari. Atau mungkin mereka dibalik tidurnya jadi siang begitu. Jadi Siap. siangnya sikat gigi terus tidak ada aktivitas lagi untuk mengunyah begitu ya. Siap, benar-benar Mbak, Iya. benar sekali. Nah, kadang yang kami sering jumpai juga pengalaman, banyak yang sikat gigi pagi itu setelah sarapan. Karena kebiasaan kami ulangi, misalnya dia bangun pagi, mandi, Iya. sikat gigi, baru makan. Dampaknya adalah kondisi giginya akan kotor sepanjang setelah sikat gigi kan dia makan. Iya. Sampai dengan malamnya. Gitu. Oke. Jadi kondisi itu yang akan mempermudah terjadinya kerusakan pada gigi. Gitu. Jadi yang benar bangun malam sikat gigi, tidak ada aktivitas mengunyah, kemudian pagi setelah sarapan baru sikat gigi Siap. begitu ya. Tapi kalau 3 kali atau lebih boleh nggak? Sebenarnya bisa-bisa saja, Mbak Iya. Iin. Nah, cuman memang prinsipnya adalah kita memotong waktu antara kontaknya plak dan gigi yang kita gunakan. Oke. Gitu. Baik, Jember 107,7 FM, Jalan Seva Jayamahi, Suara Samudra, bincang-bincang kita tentang kesehatan atau tepatnya tentang kesehatan gigi dan mulut. Kita lanjutkan kembali. Sudah ada Dr. Simon, kita menanya lagi nih, Dok. Sebenarnya tadi sudah disampaikan tentang kesehatan gigi dan mulut. Cuma mulut itu ada istilahnya ada penyakitnya tersendiri, gigi juga ada penyakitnya sendiri begitu ya. Nah, ini kalau untuk prajurit, nah pengaruhnya buat prajurit kita apa nih, Dok? Misalnya mungkin ada dampak kesehatan gigi dan mulut bagi prajurit kita gitu, Dok. Silakan. Baik, Mbak Iin, untuk prajurit kita, jelas yang pertama sebagai individu waktu ada masalah gigi dan mulut, maka akan terjadi penurunan kualitas hidup. Oke. Apa itu penurunan kualitas hidup? Sebagai contoh, karena giginya sakit pasti fungsi makannya terganggu. Atau contoh lainnya seperti karena gigi depannya ompong, pasti dia secara sosial juga akan terpengaruh. Iya, gitu. iya. Nah, kemudian yang kedua, pemeriksaan gigi dan mulut di lingkungan kita, Angkatan Laut itu merupakan salah satu parameter, salah satu bahan uji untuk menentukan status kesehatannya prajurit. Iya. Jadi kalau didapatkan status kesehatan giginya jelek atau buruk, maka dia tidak siap untuk melaksanakan satu kegiatan operasi, salah satunya. Kemudian tentu juga akan mempengaruhi kesejahteraan. Kesejahteraannya dalam artian bagaimana? Kalau ada
masalah pada giginya, maka status kesehatan yang menurun membuat mereka tidak memenuhi syarat untuk mengikuti sekolah atau mungkin untuk uji kenaikan pangkat, contohnya seperti itu. Iya. Ya, soalnya kalau giginya misalnya berlubang ataupun sakit, ini kalaupun mereka tetap melanjutkan pendidikan misalnya, itu nanti akan menjadi apa ya? Menjadi masalah ketika Iya. mereka pendidik. Ntar lagi lari-lari sakit giginya. Iya, Nah, repot betul. itu ya. Siap, siap. Betul, Eh, betul. Terus kita kan juga memang ada setahun sekali melaksanakan urikes ya dok ya. Iya. Urikes inilah artinya bahwa disitulah kita melihat bahwa kesehatan gigi kita dilihat dari situ. Itu rutin dilaksanakan setiap tahun ya. Iya, Jadi memang betul. harus dirawat begitu. Betul sekali. Nah, terus satu lagi dok, ini mungkin kaitannya dengan prajurit kita juga. Ini agak sedikit menjauh dari bincang-bincang kita sedikit ya. Yang kami tahu ini ada juga tentang antemortem ya. Antemortem, benar Mbak Iin. Mungkin dokter bisa sedikit menjelaskan tentang antemortem ini sedikit aja buat Jajamers kita. Baik Mbak Iin, jadi untuk antemortem itu adalah pengambilan data yang digunakan untuk mengidentifikasi Iya. apakah itu keperluannya untuk penjaminan pembiayaan atau untuk hal-hal kriminal, itu bisa dilakukan. Jadi pengambilan datanya itu seperti apa? Yang pertama itu setiap kita urikes akan dilaksanakan pengambilan data menggunakan dental chart. Oke. Nah, itu ada formulir khusus yang akan kami isikan. Dan setiap orang itu karena kasusnya spesial, Ya. berbeda-beda, maka itu akan membedakan. Misalnya, kami punya 3 gigi lubang dengan posisi giginya berputar. Walaupun dengan Mbak Iin punya 3 gigi lubang juga, tapi kondisi berputar dan kondisi khusus lainnya akan berbeda. Itu akan menentukan bagaimana cara identifikasinya. Kemudian, Oke. teknik pengambilan keduanya yang kita lakukan itu juga dengan pencetakan gigi. Jadi, kalau misalnya didapati satu keadaan susah diidentifikasi, maka akan dibandingkan dengan gigi yang sudah kita cetak. Nah, jadi antemortem ini akan memberikan kepastian bahwa memang suatu keadaan ini adalah merujuk ke seseorang ini gitu. Mau itu kejadian bencana sehingga sukar diidentifikasi maupun pada keadaan-keadaan kriminal. Jadi Mbak, untuk sebagai informasi juga dan JJMers, gigi itu merupakan bagian tubuh yang paling sukar dihancurkan, dirusak. Jadi dia tahan terhadap panas, terhadap air, maka identifikasi melalui gigi itu merupakan salah satu identifikasi yang paling optimal, paling mudah, murah, dan paling bisa dipercayai. Iya. Makanya kan kalau kita lihat misalnya prajurit kita yang melaksanakan penugasan keluar lah begitu, entah ke luar negeri atau kemanapun, kan mereka diminta untuk pemeriksaan antemortem itu ya. Iya, Mbak. Karena bukannya kita berharap terjadi sesuatu pada saat penugasan, tapi apabila terjadi sesuatu di penugasan, itu bisa mengambil identifikasi dari gigi begitu ya. Baik, benar Bu, benar Mbak. Iya, benar. Iya. Karena risiko itu kan tetap ada. Sebagai seorang prajurit kan ada risiko latihan dan operasi. Iya. Siap, Nah, benar Mbak. baik. Kita lanjutkan lagi nih pertanyaan kita tadi tentang kesehatan gigi dan mulut untuk prajurit kita. Ini sebenarnya dok, bagaimana sih cara mencapai kesehatan gigi dan mulut yang optimal? Nah, ini dia. Silakan dok. Baik Mbak Iin dan JJMers. Jadi seperti yang tadi sudah disinggung juga di awal oleh Mbak Iin bahwa untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut yang optimal itu yang pertama adalah kontrol plaknya. Kontrol plak itu adalah kegiatan menyikat gigi yang direkomendasikan tadi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Oke. Kemudian dalam menyikat gigi itu juga kita menggunakan pasta gigi yang berfluoride. Nah, mungkin dengan teknik juga yang biasanya sudah diedukasi setiap ada urikes atau pemeriksaan. Kemudian yang kedua adalah dengan rajin mengontrol giginya. Yang direkomendasikan itu 6 bulan sekali. Tapi seminimal mungkin adalah setiap urikes itu mau gitu hadir untuk dinilai. Karena kadang ada
keadaan-keadaan yang bermasalah yang kita nggak sadari. Dan harapannya seorang dokter gigi itu mempunyai kompetensi untuk menilai itu. Jadi ada deteksi dini. Oke. Jadi penyakit itu tidak akan berkembang secara lebih lanjut. Begitu Mbak Iin. Terus dok, ini kan kita tadi sudah sampaikan menyikat gigi sehari 2 kali ya dok ya. Ya. Nah, untuk sikat giginya sendiri ini sebenarnya kalau sikat gigi ini sendiri kita menggantikannya nih berapa bulan sekali dok? Baiknya berapa bulan sekali? Baiknya setiap 3 bulan sekali itu kita ganti Mbak Iin. 3 bulan sekali Ya. ganti sikat gigi ya. Ya. Karena mungkin selama ini orang mungkin belum begitu peduli begitu ya Ya. tentang menggantikan sikat gigi ini harus berapa bulan sekali. Jadi sekarang jadi tahu. Jadi menyikat gigi gantilah sikat giginya 3 bulan sekali. Iya, betul. Karena ini kan mulutnya biasanya bakterinya banyak ya, Iya, ya. betul sekali. Jadi Mbak. harus rajin-rajin sikat gigi dan juga jangan lupa mengganti sikat giginya. Iya. Terus dok, saya juga lagi mau nanya nih. Kan ada juga orang yang suka berkumur gitu ya. Iya. Berkumur-kumur pakai floret lah atau apalah gitu ya. Iya, Cairan kumur gitu. Ini baiknya bagaimana nih, Dok? Baik, Mbak Iin. Mungkin kami juga perlu menambahkan sedikit. Nah, jadi untuk bulu sikat gigi itu juga penting untuk diperhatikan. Kenapa? Karena kami sering mendapati kasus di prajurit ini abrasi. Giginya abrasi. Jadi ada perlubangan atau kavitas pada leher gigi akibat penggunaan sikat gigi yang Tidak benar? iya, benar. Karena biasanya sikat giginya kenceng-kenceng. Oh, begitu. Ya. Soalnya kan tentara, jadi kalau Itu. nyukatnya penuh Betul. semangat gitu. Betul sekali, Sehingga Mbak. jadi abrasi begitu ya. Iya, betul. Nah, jadi kami membaca beberapa literatur, jurnal. Jadi yang sekarang direkomendasikan itu bulu sikat yang lembut dengan jenis bulu sikat yang zigzag. Zigzag. Iya, banyak tersedia di pasaran. Nah, karena itu sudah dinilai secara ilmiah bahwa itu lebih efektif dalam mengontrol plak dibandingkan dengan bulu sikat yang lain yang lebih rata Gitu atau ya. bengkok ya. Nah, kemudian untuk menjawab yang tadi obat kumur itu untuk jenisnya direkomendasikan yang tidak mengandung alkohol atau alkohol free. Nanti kalau misalnya di pasaran dilihat bebas alkohol. Oh, atau kita cari ininya ya, speknya begitu ya. Ya, betul. Yang komposisinya tanpa alkohol. Oke. Dan perlu diketahui juga bahwa obat kumur itu bukan menggantikan, tapi dia sebagai tambahan. Fungsinya, jadi setelah kita sikat gigi dengan sikat gigi yang benar dan dengan pasta gigi fluoride, habis itu kita kumur-kumur ini sebagai tambahan. Fungsinya untuk mengontrol kondisi bakteri dan jamur yang ada di dalam mulut supaya mereka nggak banyak banget. Gitu ya. Ditambah juga untuk mengharumkan nafas. Oh, baik. Iya, benar Mbak. Tapi nggak menggantikan. Nanti Tidak cuma sebagai menggantikan. tambahan. Baik, Jajamers, masih banyak sebenarnya pertanyaan yang kita akan sampaikan ke Dr. Simon ya. Tapi jangan kemana-mana, kita break sejenak. Dan kembali Anda yang belum bisa mendengarkan lewat YouTube Radio Jalasipa Jaya Mahe. Oke, Jajamers 107,7 FM.